Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam dari Borneo, Sabah, Malaysia. Ya. Hari ini kita alhamdulillah ada satu perkongsian Viva berapa sisinya? 850. 1.0 Viva auto. Jadi kita apa-apa pekerjaan kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dipermudahkan dan orang bilang pekerjaan kita ini lebih baiklah, dipermudahkan kerja kita. Jadi apa yang kita mau share pada hari ini adalah satu kenderaan Viva ini berkenaan dengan dia semput. Dan bila kita scan tadi, dia masalah dia cakap situ primary. So primary itu apa kita suspek memang coil lah. Tapi coil ini bilang kata orangnya sudah ganti. Jadi betulkah sudah ganti tidak tahu. Kita dengar luahan sendiri kenapa orang ini datang dan apa sebenarnya masalah ini kereta. Owner dia ada di sebelah kiri saya, beliau ini. Ini kita persilakan dia lah. Sebenarnya masalah nih kereta Viva saya ini masalah engine gagar lah. Bila kita tekan minyak pun masih gagar, tiada power sama sekali. Dan ada juga tuh lampu di dalam tuh yang engine light tuh menyala. Jadi saya pun sudah tukar sudah yang coilnya 3 biji pun masih juga masalah tuh yang masih juga tuh masalah tidak hilang. Jadi banyak juga yang ini pun saya sudah service juga nih, apa ini throttle body kan nih. Itu pun saya service. Jadi saya coba-cobalah tap-tap di YouTube tuh kan apa masalah Viva. Keluar ini apa itu 3M. Jadi 3M itu ada cek, dia beli cek itu yang yang macam masalah begini nih. Jadi itulah yang saya pergi datang pada hari ini untuk minta cek ini apa ini masalah di kereta saya. Jadi dia pun sudah cek sudah tadi. Jadi masalahnya cuma tuh wire sajalah dimasuk bagi coil. Jadi itu sajalah. Oke, makasih ya. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Kita akan selesaikan kereta ini. Dia sebenarnya koilnya tidak ada masalah, tapi kita scan tadi memang masalah primary coil dia cakap. Kalau tengok di ini, kita sudah scan dia. Walaupun dia cakap di scanner pun dia cakap primary coil, tapi kita tengok statusnya dia adalah current. Oke, kameramen sekejap saya cari dulu di grup saya. Ada tadi dia scan. So kita tengok apa dia bilang. Setahu saya tadi ada si Zul yang hantar, kalau tidak silap saya. Oke, coba kameramen. Kameramen tengok sini. Boleh nampak jelas Ignition system primary. Ini kalau kita tengok di sini nih, ignition system primary, status dia adalah current. So sepatutnya mungkin si beliau ni tidak patutnya berganti coil, tapi mungkin dia cuba saja. Kalau kita tengok current sini memang wiring masalah. So kita tengok dia cuma cakap sini primary. Primary mananya puncak utama api. Puncak utama api adalah daripada coil. Tapi coil nomor berapa? Kita tidak tahu. Jadi caranya kita tes satu, kita mau tengok piston nomor berapa. Satu kita fokus, kita tengok, kita akan start engine dan kita coba masukkan. Oke, kita akan start engine dan kita akan coba start. Kita tengok keadaan engine dia. Oke. Kameramen masuk sini. Kita tengok cek engine ada keluar cek engine ada keluar. Oke, satu. Yang cek engine, lepas tu kau tengok bonet engine ni, macam motor bongkar. Tengok ni, bergegar tangan saya. Kalau di kamera kadang tidak berapa nampak, tapi kalau di luar ni, ini bonet dia macam kena Parkinson lah. Begitu gegar dia. Okey. Jadi apakah masalah ini barang? Kita scan dia cakap primary, mana primary coil. So kita dalam tiga coil ni mesti ada yang tidak bekerja. Jadi kita mau tahu mana satu yang bekerja, kameramen ke depan. Cara untuk mendeteksi mana satu yang bekerja, saya rasa pemain-pemain lain pun ada punya lain yang tahu tu, tidak apalah bagi mereka yang bagi mereka yang minta maaf kurang sehat, bagi mereka yang cuba untuk belajar, kita mendeteksi di antara tiga ni mesti ada yang tidak bekerja. Jadi kita akan cabut bermula daripada piston nomor 3 dulu. Kita tengok, kalau kita cabut gegaran makin kuat, mananya coil itu bagus.
Nah, kita try. Kameramen boleh kasih flash dia lah. Nah, nampak? Mati. Mananya coil ini bagus. Jadi kita start lagi balik. Jadi coil nomor 1 jangan diganti. Siap, dia masih bagus, ada respon. Mananya kita mau tahu dia mati ke tidak? Macam orang lah. Orang yang mati kita tampar pun tidak ada respon. Coba kalau orang hidup kau tampar. Dia ada respon. Begitu juga coil. Kalau ada respon, mananya bagus. Coba kita sekarang piston nomor 2. Okey. Kita angkat, ada respon ke tidak? Ada respon. Mananya coil nomor 2 bagus. Kita start lagi. Jadi kita start lagi. Kalau sudah 2, okey, jawapannya tetap piston nomor 1 lah. Piston nomor 1 di mana yang timing belt, di situ lah kira piston nomor 1. Jadi sekarang kita buka. Buka tutup sama juga, tiada respon. Macam orang gila lah. Tidak ada apa-apa. Kau apapun sama dia buat dia saja. Tidak ada apa-apa. Kau cabut kah, kau tidak apa kah, tangan kau begini pun tiada api. Jadi sekarang apa masalah ini kereta? Takkan kena ganti lagi coil 3 kali kan? Dia sudah ganti. Aku bilang, aku mocong dia ni. Beliau brand tak bagus. Mau ganti lagi 1 kali. Matilah si beliau ni. Jadi masalah dia sekarang ini adalah memang api tidak keluar. Okey? Coba kita tengok cara cek api dia. Kita tengok cara cek api dia. Yang pertama sekali, coba satu orang rest dia. Sekejap ada satu orang sana. Tiada. Tidak apalah. Kalau tiada, saya satu orang pun boleh. Coba. Mana? Okey. Sekarang ini kita mau persoalkan. Kameramen ke depan sikit. Kita mau tanya, coil sudah ganti. Kan? Spark plug pun saya rasa sudah kali. Spark plug sudah? Kasih gambar dia, betul lah? Mana tahu aku sih. Sudah tukar. 3 biji juga. Okey. So sekarang ini kita mau tengok syarat untuk spark plug hidup. Dia perlu minta maaf tadi, ada 2 kaedah. Satu mengenai pasti, ada menggunakan test lamp. Okey, test lamp saya ini test lamp saya. Kalau sentuh di sini dia keluar hijau, mananya negatif. Saya tidak pegang apa-apa. Kalau saya sentuh dia wire itu positif, dia keluar merah, mananya positif. Ini merah, tidak tahu kameramen. Dalam kamera kadang-kadang nampak macam hijau. Saya kena buat begini. Kamera kadang-kadang nampak merah. Jadi saya kena tes di sini. Syarat coil bekerja, dia perlu ada 2 positif ataupun 2 negatif. Mana-mana. Satu jadi switching, satu lagi reference, satu lagi grounding. Okey, sekarang kita cabut di kereta kita cabut dulu yang elok lah, yang elok. Okey. Kameramen, dekat sikit. Sekejap. Satu orang start dulu. Owner boleh tolong rest? Okey. Owner rest start dulu, baru rest. Okey, sekarang boleh rest Liao? Rest lagi. Okey, sekarang kita tengok. Dia Okey, positif ada, nampak? Positif ada, negatif ada. Negatif ada tu. Nampak? Negatif ada, positif ada, yang di tengah ni ada pada isu. Nampak kameramen? Dekat sikit hijau tu, tengok. Okey, so tiada isu. Okey. Jadi normal sudah kita tahu. Okey, kita sekarang piston nomor 2 lagi pula. Piston nomor 2. Liao. Kores dulu. Rest. Okey, sekarang piston nomor 2. Dia mesti rest. Okey, positif ada. Ini negatif, grounding. Positif ada. Firing order negatif dari isu ada. Nampak kameramen? Berkelip-kelip. Nampak? So, masalah wiring tiada masalah. So, sekarang kita akan ke sini pula. Okey, positif ada. Ini kalau wire ni salah satu, tidak ada pun dia tidak akan hidup. Jadi kita kena pasti dulu mana positif, mana negatif. Sekarang kita cek. Negatif ada. Positif
Ada. Satu lagi negatif nih, negatif dari ECU, bukan positif. Ada yang pakai positif main, ada yang pakai negatif. Sekarang tidak ada beling-beling, betul? Betul lah? Nah, jadi di mana masalahnya kita tengok di sini. Kita cek wiring, kita buat continuity ternyata tidak bersambung dan dia ada putus di sini. Ah ini. Nampak nih? Nampak? Kameramen? Boleh ya? Boleh nampak? Nah, jadi kita akan kasih putus nih, nampak? Dia putus. Jadi kita akan kopek. Try betul ke tidak? Ini kita try sambung. Kita try dulu sekejap. Coba matikan engine dulu sekejap. Bergegar pula tangan. Engine mati, off engine. Oke. Muat sini dulu. Oh, sambung nih wire nih. Ini sambung. Ya. Sambung nih. Kasih sambung saja. Terus selotip hitam dia. Ini satu lagi selotip nih. Saya jawab dulu nih message customer nih. Aduh. Oke, kameramen boleh fokus sana. Lepas tu kasih sambung dia. Ah. Oke, jadi apa yang penting dalam sistem pengapian nih? Yang paling penting adalah api daripada ECU yang tidak ada. Jadi sekarang ini ECU punya api situ ada putus tengah. Ya, tidak perlu ganti ECU. Kalau saya mau tadi saya ganti ECU, kau pun percaya ini. Iya, pasal ECU yang bagi api. Betul tidak? Betul. Api daripada fuse, dari kunci ada. Daripada grounding negatif ada. Dari ECU tidak ada. Kalau saya bilang ECU rosak, si beliau bilang iya sajalah, janji kereta selesai kan. Kita try dulu sambung tengok macam mana. Dan pasal ECU yang bagi. Yang wire satu tuh. Sambung terus baru selotip. Ya. Jadi kameramen pastikan kalau buat penggambaran. Nah, tengok nih ya. Oke, sekarang kita akan sambung. Betul ke ada api? Nah. Oke. Kalau sudah ada api, oke sudah. Nah, pasal dia putus dalam. So, kenapa kita suspek yang itu? Sebab yang lain kita sudah tes. Satu wire positif, satu wire negatif grounding 12 volt, satu wire lagi negatif switching yaitu biasa 5 volt. Switching ini dia dari ECU 5 volt saja, tapi negatif dia main yang ini. Ada yang main positif, ada yang main negatif. Yang kita tidak mau dia tidak pandai main. Itu kita tidak mau. Jadi sekarang ini kita proses, kita sambung. Mudah-mudahan insya Allah dia kembali normal. Kita sudah cek satu-satu yang lain normal, ada bling-bling. Yang satu tidak ada bling-bling, buta terus. Jadi kita try lah sambung. Oke ya. Oh. Oke, sekarang kita proses balut. Dan ingat, yang dari ECU ini adalah negatif. So, walaupun dia negatif, kena balut juga elok-elok. Takut dia tertouching dengan positif sebelahnya. Oke. Jadi tidak payah tebal betul. Yang penting dia kemas. Fit 2-3 lilit satu anu pun janji dia kemas. Jangan berminyak lah. Kita lilit dan kita tengok hasilnya. Betulkah selepas kita sambung putus dalam. Dan kadang-kadang orang tanya, macam mana aja kita tahu dia putus dalam? Macam mana kita tidak tahu putus dalam? Sebab kita sudah tes tadi, satu-satu ada bling-bling, yang satu tidak ada bling-bling. Tapi kadang kita ada jumpa juga case liau. Ada juga kita jumpa case memang ECU masalah. Di dalam tu, dalam ECU tu dia ada separate distribute api. Dia rosak di dalam. Kita cek wiring PC ni hidup, bersambung. Tapi daripada ECU PC tidak ada. Untuk piston nomor 1, kadang piston nomor 3. Jadi kira syukurlah kau punya ni wiring saja.
Sebab itu saya cakap tadi, kalau saya bilang ECU, dia pun percaya pasal memang logik. Sebab api itu memang dari ECU yang bagi. Ya. Okey, jadi sekarang kita akan tengok. Kita akan start sebelum kita masuk ini spark plug. Kita start bling-bling ke tidak lagi? Atau macam mana? Okey, try start kereta. Tuh, nampak? Rest. Ada bling-bling sudah? Ada bling-bling? Ada merah? Ada hijau. Jadi bling-bling sudah ada tidak? Tengok. Dapat sikit. Ada? Kasih fokus tu. Ada sudah. Jadi kalau sudah ada, mesti steady lah ni. Kita try. Tapi oleh kerana dia pendek sikit, kita tariklah, kemas-kemas sikit, bagi dia urut-urut. Jadi steady sudah. Jadi api pun sudah bagus. Coba tengok itu beliau punya muka sudah. Macam mana beliau? Wah, begitu Okey, jadi kita tidak ada ganti ECU. Okey, jadi kita hanya ganti putus wiring saja dan kita scan. Okey, jadi kita rest. Okey, coba on aircon. Itu asap putih itu biasalah. Tadi kan dia banyak petrol dalam, tidak terbakar. Okey. Okey, on aircon. Alright. Steady. Tengok RPM. Owner tengok. Steady. On lampu. Okey, tengok enjin. Enjin tiada goyang-goyang sudah. Steady So dia punya masalah hanya wiring daripada ECU sahaja, iaitu wire negative switching dia saja, daripada ECU yang putus dalam. Jadi untuk biba ni hati-hati sajalah. Ya, silap hari bulan boleh juga jadi ECU, boleh juga masalah wiring, boleh juga masalah coil. Dan banyak sebab-sebab kenapa dia semput. Cuma apapun sebab semuanya kita cek step by step. Okey. Jadi itu sahaja perkongsian pada hari ini, dan alhamdulillah masalah si beliau ni kita dapat settlekan, dan dia hanya bermodalkan scanner dan wiring putus tengah saja. Jadi yang coilnya yang lama tu beliau boleh simpan. Ada masanya nanti rosak, boleh tukar saja. Okey dia, kasih gambar dia. Okey nanti tukar nanti. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini. Jadi sekiranya video ini bagus, bolehlah subscribe, like ataupun share. Supaya orang-orang lain tu dapat menerima manfaat yang sama. Dan kita takut-takut, bukan semuanya, tapi takut ada bengkel yang mungkinlah, nauzubillah lah, ada ambil kesempatan di sebalik kesempitan. Sebab itu kita kena faham wiring sekali-sekala. Okey? Bukan semuanya, ada segelintir sahaja. Jadi apa yang penting kita sama-sama share ilmu yang baik. Benda yang baik kita share. Jadi siapa yang menemui channel saya ataupun terjumpa, bolehlah kasih subscribe, like ataupun share banyak-banyak dengan orang lain. Mudah-mudahan ilmu yang tidak seberapa ini boleh memberi manfaat dan boleh menjimatkan duit anda. Itu sahaja. Sekian, assalamualaikum. Thank you. Dah. Okey.